Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan Aisyah yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ihya Ulumuddin sebagaimana yang sudah kita sampaikan minggu sebelumnya, bahwa khusus dimulai malam ini kita akan membicarakan terkait dengan al-a'mal al-zahirah, perbuatan-perbuatan zahir daripada salat. Cuma saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar, terutama yang berkaitan dengan pembagian salat sunnah dan cara pelaksanaannya, karena nanti itu pelajarannya ada di pelajaran fikih. Adapun kajian Ihya Ulumuddin itu hanya dikhususkan pada pelaksanaan sholatnya saja dari sejak takbir sampai dengan salam. Namun supaya kita lebih punya pemahaman yang luas, saya akan membatasi penjelasan terkait dengan hal ini dalam dua poin utama yang berhubungan dengan satu, masalah rukun, yang kedua masalah syarat. Jadi berhubungan dengan syarat sholat dan rukun sholat. Karena begini, sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa jika rukun dan syarat tidak mencukupi, walaupun khusyuk sekali rasanya kita sholat, maka tetap tidak diterima oleh Allah. Sholatnya tidak sah, jadi tidak akan diterima. Begitu juga sebaliknya, syarat dan rukunnya sudah sempurna tapi penjiwaan sholatnya tidak dapat, juga nggak dapat pahala. Dua-duanya bermasalah. Yang satu karena ketidakbenaran pelaksanaan, otomatis kita sudah membuat sholat sendiri, sehingga kemudian dipandang sholat kita tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, walaupun sholatnya sudah benar, tapi karena nilai dari sholat itu value-nya tidak dapat, maka juga tidak dipandang oleh Allah. Nah, pembicaraan kita pada malam-malam sebelumnya itu berhubungan dengan al-ma'anil batinah, jadi value sholat. Bagaimana sholat kita khusyuk, bagaimana penjiwaan terhadap sholat, bagaimana fadilahnya, supaya ada semacam keyakinan dalam hati kita bagaimana sebenarnya kita memaknai sholat itu. Sedangkan untuk bagian dari malam ini kita akan bicara perbuatan zahirnya yang berkaitan dengan syarat dan rukun. Sebelum kita mulai, harus kita garis bawahi terlebih dahulu bahwa syarat dan rukun itu punya titik kesamaan tapi juga punya perbedaan. Itu yang harus kita garis bawahi. Syarat ataupun rukun, misalkan khatib naik ke atas mimbar mengatakan bahwa sholat yang tidak lengkap rukun dan syaratnya tidak sah. Lalu kita bingung, itu rukunnya apa, syaratnya apa ya? Nah, ini kan jadi masalah. Maka untuk memulai pembahasan ini harus kita garis bawahi terlebih dahulu, rukun dan syarat ada sisi persamaan, juga ada sisi perbedaan. Sisi persamaannya adalah apabila rukun dan syarat ini tidak ada, sama-sama menyebabkan sholat tidak sah. Itu titik persamaannya. Jadi rukun itu harus ada, syaratnya juga harus ada. Tanpa syarat sholat tidak sah. Tanpa rukun syarat juga tidak sah. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya adalah rukun merupakan perbuatan yang ada di dalam ibadah tersebut, sedangkan syarat yang ada di luar ibadah. Contoh dari syarat misalkan wudu. Wudu itu kita lakukan setelah kita sholat atau sebelum sholat, Pak?
Berarti wudhu itu rukun apa syarat? Syarat. Karena bukan di dalam sholat. Kalau ada orang bertanya, sujud itu rukun apa syarat? Kenapa disebut rukun? Karena dia ada di dalam sholat. Jadi begitu cara menjawabnya atau memahaminya secara singkat terkait dengan rukun dan syarat. Nah, saya akan mulai dulu dengan syarat. Secara umum syarat itu dibagi dua. Syarat itu dibagi dua. Satu disebut dengan syarat wajib, yang kedua disebut dengan syarat sah. Saya ulangi ya, syarat dibagi dua. Kalau rukun tidak dibagi. Rukun nanti ada berapa jumlah, tidak ada pembagian. Tapi kalau syarat dibagi dua terlebih dahulu. Pertama disebut dengan syarat wajib, yang kedua disebut dengan syarat sah. Syarat wajibnya ada 4. Syarat wajib pada salat ada 4. Syarat sahnya ada 5. Di total 9 itu syaratnya. Yang wajib ada 4, yang sah ada 5. Nah, itu aja cara mengingatnya, gampangnya. Lalu ada orang bertanya, Ustaz, apa bedanya syarat wajib dengan syarat sah? Syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan sholat itu diwajibkan terhadap seseorang. Kalau syarat itu belum terpenuhi, dia belum wajib sholat. Jadi mau dia sholat sah atau tidak sah, tidak jadi soal. Karena malaikat senyum-senyum saja, tidak dicatat. Ini anak kecil tadi sholatnya goyang-goyang, dia lompat-lompat, gak jadi masalah. Malaikat senyum saja, karena gak ada urusan sama sah dan tidak sah. Karena dia belum wajib. Gitu syarat wajibnya. Tapi kalau syarat sah, itu orang yang sudah wajib sholat, tapi kemudian sholatnya dinilai apakah sholat yang dilakukan rukun syaratnya itu sudah terpenuhi sebelum dia masuk ke dalam sholat ataukah belum, sudah terpenuhi ataukah belum. Nah, itu dinilai. Jadi orang yang ingin melakukan sholat, sebelum melakukan sholat dilihat dulu syarat wajibnya sudah tercukupi, syarat sahnya sudah tercukupi. Syarat wajib untuk menilai apakah seseorang itu sholatnya sudah diwajibkan atau belum. Sedangkan syarat sah untuk memberikan penilaian apakah sholat yang dilakukan itu sudah sah ataupun belum. Begitu saja cara menilainya. Nah, tadi saya sampaikan syarat wajib itu ada berapa? 4. Syarat sah ada berapa? 5. Syarat yang wajib yang 4 itu adalah muslimun balighun aqilun tahirun. 1 muslim, 2 baligh, yang ketiga berakal, yang keempat suci. Ini disebut oleh Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhaddam. Tapi kalau kita baca kitab Matan Ghayah wa Taqribnya agak tipis, itu disebutnya 3 saja. Muslim, baligh, berakal. 3 saja disebut. Nanti saya jelaskan kenapa beda. Kita mulai dari poin pertama terlebih dahulu, muslim. Kalau disebut syarat wajibnya bagi muslim, maka orang kafir tidak perlu disuruh pergi sholat. Kenapa? Karena dia belum beri kewajiban yang harus dimiliki oleh non-muslim. Dia harus beriman kepada Allah terlebih dahulu. Dia harus penuhi rukun keimanan terlebih dahulu, baru dia boleh melakukan sholat. Kalau itu belum terpenuhi, maka sholatnya tidak ada guna. Tidak ada guna. Tapi nanti para ulama berbeda pendapat. Apakah pada hakikatnya orang kafir itu diperintahkan atau diwajibkan sholat atau tidak? Kata Imam Nawawi, mereka sebenarnya diwajibkan sholat, cuma tidak bisa melakukan karena terhalang oleh faktor keimanan. Sehingga mereka nanti dihukumnya 2. Selain dihukum karena keimanannya yang salah, juga dihukum karena syariatnya yang tidak dilakukan. Jadi berat jadi orang non-muslim itu berat. Bagi pemahaman kita yang orang Islam, ya, nanti agama lain juga punya pemahaman yang lain, kan begitu. Ini pemahaman secara Islam. Jadi dihukumnya 2. Dan sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang kafir
apabila masuk Islam, semua sholat yang tidak dia lakukan pada waktu sebelumnya itu tidak perlu dia qadha. Sepakat? Umur 70 tahun masuk Islam, udah 70 tahun nggak sholat, nggak perlu dia qadha itu. 70 tahun itu gratis. Dia kan hidupnya 2 hari, kemudian 2 hari itu saja dia melakukan sholat. Kalau benar-benar dia lakukan sholat bisa menghuni surga itu. Nah, maaf Pak, bapak-bapak kita ini nggak bisa jadi mu'allaf lagi. Jadi bapak-bapak jangan bercita-cita jadi mu'allaf, karena nggak mungkin. Untuk jadi mu'allaf harus murtad terlebih dahulu. Nah, itu berbahaya. Nah, jadi tidak bisa kita jadi mu'allaf. Ini cerita orang yang aslinya kafir. Tapi nanti para ulama berbeda pendapat kalau ada orang Islam murtad lalu balik lagi ke Islam. Kan banyak tuh kasusnya kan, di artis, di public figure, kafir, murtad, dia tidak meyakini lagi Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya. 2 tahun, 3 tahun kemudian balik lagi ke Islam. Bagaimana kasus sholatnya yang tadi dia tinggalkan selama proses murtad selama 3 tahun, padahal dia sebelumnya muslim. Disinilah letak perbedaan. Mazhab Syafi'i mewajibkan orang yang murtad dan balik lagi ke Islam untuk mengqadha semua salat selama masa kemurtadannya. Wajib diqadha. Berapa lama murtadnya? 3 tahun. 3 tahun wajib dilakukan salat itu selama proses murtad. Itu mazhab Syafi'i. Bedanya dengan mazhab Maliki dan Hanafi dan salah satu riwayat dalam mazhab Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali, tidak perlu diqadha. Itu saja bedanya. Nah, tapi saya tetap penekanannya ke Syafi'i karena kita ngajinya kitab Ihya. Imam Al-Ghazali itu mazhabnya Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i wajib diqadha. Semua itu yang tinggal itu selama kemurtadannya. Siapa tahu mungkin di keluarga kita ada saudara tiba-tiba masuk agama lain, lalu selang berapa lama dia balik lagi ke Islam. Itu selama proses kemurtadannya dia wajib mengganti sholat yang dia tinggalkan itu. Wajib hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau bapak tinggal di Maroko, nah nggak wajib karena Maroko itu mazhabnya Malik. Atau bapak tinggal di Pakistan atau India, tidak wajib karena mereka mazhabnya Hanafi. Nah, seperti itu. Bisa dipahami Pak ya? Nah, itu saja letak perbedaannya terkait dengan orang non muslim atau orang kafir. Sedangkan orang muslim maka sudah apabila memasuki kategori ini maka dia sudah punya kategori pertama untuk diwajibkannya sholat. Itu satu. Yang kedua yaitu baligh. Orang yang sudah baligh. Nah, baligh ini hati-hati, harus dibedakan dengan mumayyiz. Mumayyiz itu bisa saja orang yang masih anak kecil, tapi dia sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Jadi kalau bapak kasih misalkan dia uang 100 rupiah, terus bapak suruh belanja 40 rupiah, dia masih tahu tuh kembaliannya 60. Dia udah tahu tuh hal itu, tapi dia belum baligh. Nah, untuk menentukan seseorang balik itu sudah pernah saya jelaskan di sini, ada 3 cara. 2 di antaranya ada di laki-laki, 3 ada di perempuan. Jadi ada 1 yang laki-laki nggak punya. Apa yang tidak dipunyai laki-laki? Apabila perempuan tersebut menstruasi atau haid. Nah, itu nggak ada di kita laki-laki. Nah, yang 2 lainnya itu ada di laki-laki, ada di perempuan. Yang kedua yaitu ihtilam. Kita sering menyebut ihtilam itu apa di sini? Mimpi basah. Ya, mimpi basah. Itu ada di laki-laki, ada di perempuan. Kalau menstruasi atau ihtilam ini nggak datang-datang, ada orang misalkan nggak ketemu nih sama 2 hal ini, maka yang diukur adalah umurnya. Umur di dalam mazhab Syafi'i dihitung balik adalah umur 15 tahun. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi umurnya 17 tahun. Itu aja bedanya, beda 2 tahun. Hanafi berapa? 17. Kalau Syafi'i 15. Ini anak saya sudah 15 tahun Ustaz, tapi ihtilam belum, menstruasi belum, suruh sholat, sudah balik. Karena sudah sempurna 15 tahun. Saat itu
dia wajib melakukan sholat, tidak boleh lagi tinggal. Adapun yang lalu tidak perlu diqadha karena belum ada kewajiban. Itu terkait dengan baligh. Yang ketiga, berakal. Berakal ini artinya tidak sah sholat bagi orang yang tidak punya akal. Kita sering menyebutnya gila atau tidak waras. Sebenarnya orang yang tidak punya akal itu ada 3 kondisi. Ada berapa, Pak? 3. 1 orang tidur, 2 orang pingsan, yang kedua orang gila. Itu 3-tiganya nggak ada akal itu. Orang tidur tuh Pak, nggak usah ngajak ngomong, nggak akan bisa menyahut. Kenapa? Karena tidak punya akalnya saat itu. Makanya ada hadis disebutkan oleh Rasulullah, rufi'al qalamu an thalath. Ada 3 golongan yang tidak dicatat oleh malaikat dosanya. Yang pertama, anis sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia ihtilam, mimpi basah tadi kita sebutkan, artinya sudah balik. Dalam redaksi yang lain disebut hatta yablugh, sampai dengan balik. Yang kedua, anil majnuni hatta yafiq. Dari orang gila sampai dia waras kembali. Dan yang ketiga, anin naimi hatta yastayqid. Dari orang tidur sampai dia bangun. Tapi hukumnya ada beda antara orang gila dengan orang pingsan dan orang tidur. Orang tidur selama dia masih tidur, maka tidak ada hukum sholat. Tetapi ketika dia sudah bangkit dari tidurnya, dan jika ada sholat yang tertinggal gara-gara tidurnya, maka dia wajib lakukan langsung pada saat dia bangun. Tidak boleh ditunda. Hanya saja perbedaan para ulama itu disebut adaan atau qadhaan. Itu saja bedanya. Tapi tanpa disebut adaan dan qadhaan, sholatnya sah. Itu saja bedanya. Misalkan ada orang tidur dari jam 3 malam, bangunnya jam 8 malam besok. Subuh, zuhur, asar, maghrib lewat semua itu, empatnya itu. Begitu dia bangun jam 8 malam besoknya, selain melakukan sholat isya, dia harus sholat dari subuh sampai dengan maghrib, karena dia tinggal semua gara-gara tidur itu. Wajib dia lakukan. Ustaz, bagaimana kalau ditunda besok? Saya tunda waktu subuhnya, saya sholat waktu subuh, zuhurnya saya tunda pada tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ada yang mengatakan itu hukumnya ada. Waktu dia orang tertidur, ketika dia bangun, itulah waktunya. Tanpa boleh ditunda. Beda yang dulu yang ditinggalkan dalam kondisi yang sadar. Karena dulu mungkin waktu muda-muda bandel, nggak pernah sholat, nah itu boleh. Diqadhanya seperti itu. Tapi beda hukumnya dengan gila dan orang pingsan. Orang gila dan orang pingsan, apabila gila dan pingsannya karena hal yang dibenarkan oleh syariat. Mana contohnya? Seperti orang yang kecelakaan, Pak. Seperti orang yang kecelakaan, atau orang yang minum obat. Kalau Imam Nawawi menyebutnya dalam kitab Al-Majmu', minum obat karena satu keperluan yang sangat mendesak. Atau dipaksa minum minuman keras sehingga mabuk seperti orang pingsan, maka orang ini apabila sadar, semua sholat yang dia tinggalkan itu tidak perlu diqadha. Itu mazhab Syafi'iynya begitu, tidak perlu diqadha. Kalau tidur tadi wajib. Kalau pingsan atau gila, maka tidak perlu mengqadha. Akan tetapi kalau dia pingsan atau gilanya karena barang yang haram, memang minum minuman keras, bukan dipaksa, memang suka, hilang akalnya, maka ketika dia sadar kembali, dia wajib mengqadha salat yang dia tinggalkan selama mabuk tadi. Hukumnya wajib. Atau ada orang yang karena mengkonsumsi obat-obatan sampai gila. Begitu sembuh kegilaannya, maka semua sholatnya tadi wajib dia qadha, karena dia gila dan pingsan disebabkan oleh hal yang tidak dibenarkan oleh syariat atau yang diharamkan oleh syariat. Itu aja perbedaannya. Jadi kalau tukang mabuk balik sadar, suruh qadha sholatnya, wajib. Tapi kalau nanti ada orang seperti misalkan kita dengar, Pak, di televisi kasus
orang-orang yang dipenjara di Guantanamo atau di penjara-penjaranya Israel, itu dalam kondisi telanjang, kadang-kadang disiksa sampai hilang akal, ya kan? Sehingga bisa saja kemudian dia tidak bisa melakukan sholat tepat waktu. Bahkan ada orang yang bahkan stres karena beban mental, disiksa terus dalam penjara, itu bisa sampai berbulan-bulan dia nggak sholat, Pak. Berbulan-bulan Pak nggak sholat karena stres, akalnya hilang. Nah ini hukumnya, hukum yang tadi yang kita bicarakan itu orang-orang seperti ini nih. Nah kalau kita kan kagak, minuman keras kita enggak. Kalaupun misalkan kita pingsan atau segala macam, ya mungkin karena faktor-faktor yang dibenarkan oleh syariat, bukan karena faktor-faktor yang tidak dibenarkan oleh syariat. Allahu a'lamu bishawab. Kemudian yang keempat itu tahir, bersuci, itu syarat wajib. Ada perbedaan antara Imam Asy-Syirazi dengan Imam Abu Syuja'. Abu Syuja' tidak menyebutkan bagian ini, sedangkan Imam Syirazi menyebutkan ini dalam syarat wajib. Pertanyaannya adalah kenapa? Karena Imam Asy-Syirazi meletakkan bagian yang suci ini dalam rukun wajib karena ada unsur nifas dan haid yang merupakan bagian bagi perempuan untuk boleh meninggalkan sholat, bahkan diharamkan melakukan sholat. Abu Syuja' itu cenderung bicara tentang bersuci itu hanya khusus bicara masalah mandi dan wudu, yang merupakan bagian dari syarat sahnya sholat. Sehingga kalau kita mau perjelas nih, cara para ulama memperjelas dalam kitab mereka, ada bagian dari toharah, bersuci itu yang masuk kepada syarat wajib, ada yang masuk ke dalam syarat sah. Mana yang syarat wajib? Bagi orang yang dalam kondisi haid dan nifas, perempuan maksudnya, bukan laki-laki. Karena berdasarkan dari Sayyidah Aisyah yang menyebutkan kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan oleh Rasulullah, kami itu perempuan, untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Sudahlah tidak dikerjakan, haram melakukannya, tidak perlu qadha. Ketinggalan berapa? Sekarang ada yang haid 18 hari, Pak. 18 hari dia tinggalkan, enggak perlu salat. Saya dapat kabar lagi, ada perempuan zaman sekarang yang haid 24 hari, Pak. Biasanya dulu kan 15 hari kan katanya maksimal. Sekarang ada yang 24 hari haid, enggak putus-putus. Dan belum keputihan. Karena untuk melihat apakah haid itu sudah berakhir atau tidak ditandai dengan keputihan. Perempuan mengerti. Kalau kita laki-laki agak sulit. Itu ada 24 hari, berarti 24 hari dia tidak sholat, dia tidak perlu mengqadha. Itu perempuan. Kata Imam An-Nawawi, apa hikmah kenapa Allah menyuruh perempuan dalam kondisi haid dan nifas mengqadha puasa, tidak mengqadha salat? Hikmahnya adalah kalau dia tidak mengqadha puasa, bisa jadi perempuan itu tidak pernah puasa. Karena puasa itu tidak mungkin didapatkan setiap waktu. Dia hanya khusus setiap bulan Ramadan setahun sekali. Berbeda halnya dengan sholat. Begitu dia bersuci, dia langsung ketemu dengan sholat. Itu hikmahnya kenapa puasa diharuskan untuk diqadha, sedangkan sholat tidak diharuskan untuk diqadha bagi perempuan yang haid ataupun nifas. Singkat kata, kalau kita bicara tentang syarat wajib sholat, harus terpenuhi 4 hal ini. 1, dia harus muslim. Yang kedua, dia harus balik. Yang ketiga, dia harus berakal. Berakal itu artinya tidak dalam kondisi tertidur, tidak dalam kondisi gila, tidak dalam kondisi pingsan. Otaknya ada, akalnya jalan, dia waras. Dan yang terakhir, khusus bagi perempuan tidak haid dan nifas. Apabila 4 hal ini sudah terpenuhi, maka seseorang sudah diwajibkan sholat. Jadi kalau perempuan ada 4, laki-laki berarti ada 3. Karena laki-laki tidak punya haid dan nifas tadi. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, di situ. Jadi kalau 4 syarat ini sudah terpenuhi, siapa saja sudah berkumpul syarat-syarat ini pada seseorang seluruhnya,
maka orang tersebut sudah wajib sholat. Wajib sholat kan belum sholat kan, baru wajib. Nah, kalau seseorang ingin menilai sholatnya itu benar apa tidak, maka dinilainya bukan dengan syarat wajib, dinilainya dengan syarat sah. Nah gitu. Siapa yang sudah terpenuhi syarat sah, maka sholatnya sudah benar. Bagi yang tidak terpenuhi syarat sah, maka sholatnya tidak benar. Kalau tidak benar sholat, ya sama saja belum sholat. Orang yang sholatnya tidak sah wajib mengqadha sholatnya, karena tidak sah sholatnya, tidak diterima. Dia dianggap belum melakukan sholat. Ada 5 syarat sah. Ada nanti yang menyebutnya 4, Pak. Ada juga yang menyebutnya 3. Penyebutan 3, 4, dan 5 ini karena yang menyebut 5 itu lebih detail, sedangkan yang menyebut 3 dan 4 itu lebih global. Gitu saja perbedaannya. Pada dasarnya sama saja. Apa yang 5 itu? 1, al-ilmu bidukhuli waktu sholat. Harus tahu terkait dengan masuk waktunya sholat. Contoh, seseorang tiba-tiba nih niat sholat duhur, kayaknya udah panas banget dah sholat duhur dah. Begitu sholat duhur ternyata belakangan dia dengar baru azan zuhur, yang tadi tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Maka syarat untuk supaya sholat sah harus ada pengetahuan terhadap waktunya sholat, karena itu berhubungan dengan niat. Bapak sholat di gelapnya malam, itu sholat subuh atau sholat isya? Tergantung waktu. Kalau sudah keluar fajar shodiq, dia nggak mungkin bapak niatnya sholat isya, karena tidak sah. Tapi kalau baru jam 9 malam, bapak juga tidak bisa sholat dengan meniatkan sholat subuh, karena masih waktu isya. Jadi begitu. Maka harus tahu waktu sholat. Lalu timbul masalah, Ustaz, kan ada saudara-saudara kita yang di gunung-gunung gitu, yang bertani, berkebun di gunung. Bagaimana cara menandakan waktu? Nah, ada pola yang diajarkan oleh Rasulullah bagaimana cara menandakan waktu sholat. Kalau sekarang mungkin sudah tidak jadi problem. Kenapa? Karena sudah tunggu saja azan di masjid atau lihat jam. Sekarang HP pun sudah azan sekarang. Jadi sekarang nggak perlu lagi nunggu masjid azan. HP pun azan sendiri sekarang. Sudah ada aplikasinya. Tapi kalau dulu kan nggak bisa. Maka diajarkan bagaimana cara menandakan waktu sholat. Kalau waktu sholat subuh, cara menandakannya keluar waktu yang disebut dengan waktu fajar. Fajar itu ada 2, ada kadzib, ada shadiq. Kadzib itu kalau bapak perhatikan, tapi jangan perhatikan di sini di pondok bambu, bapak nggak akan kelihatan. Ketutup gedung, bapak pergi ke gunung sana, naik gunung Salah, atau pergi ke tepi laut, nah itu kelihatan nanti. Bapak lihat di pinggir laut, tepi langit ya, pinggir langit, nanti ada semacam garis yang bentuknya vertikal. Dia cuma di tengah saja begini vertikal. Itu disebut fajar kadzib. Walaupun sudah ada garis, tapi itu belum masuk waktu salat subuh. Kalau misalkan bulan puasa tuh boleh makan minum sepuasnya itu masih. Tapi kalau bapak lihat garis putih yang vertikal tadi sudah bentuknya horizontal, lurus, sudah menyebar tuh. Enggak lagi bentuknya begini, tapi sudah begini bentuknya. Itu sudah masuk waktu sholat subuh. Makan minum sudah tidak boleh kalau bulan puasa. Jadi kalau misalkan bapak enggak dengar azan subuh, itu bisa jadi patokan. Karena tidak mesti harus nunggu azan. Azan itu bukan masuknya bukan sebabnya diwajibkan sholat. Yang menyebabkan wajibnya sholat itu bukan azan, tapi masuknya waktu sholat. Mau ada azan atau enggak ada azan. Azan itu untuk apa? Untuk manggil orang kumpul supaya sholatnya dilakukan berjamaah. Makanya azannya nggak boleh bisik-bisik, nggak boleh azannya suaranya ke dalam, karena manggil orang di luar, masa azannya ke dalam? Mana ceritanya? Nggak boleh. Allahu Akbar, nggak boleh. Dia lantang. Makanya dulu Bilal naik ke atas kan? Bilal nggak azannya di bawah, di atas pak azannya. Kenapa? Nggak ada mic dulu di kota Madinah. Dipanggil tuh Allahu Akbar, dipanggil oleh Bilal supaya semua orang kota Madinah dengar. Yang laki-lakinya pindah ke masjid, begitu. Nah,
Itu cara menentukan waktu sholat subuh. Habisnya kapan? Ketika terbit matahari. Jadi kalau misalkan Bapak di pinggir laut itu, kalau melihat air laut begini itu nanti dia muncul tuh sedikit tuh matahari itu. Muncul tuh. Nah itu namanya sudah terbit tuh. Nah saat itu habis waktu sholat subuh, nggak boleh lagi sholat. Kenapa? Sudah berakhir. Ini sudah masuk waktu sholat duha. Tunggu 15 menit. Karena itu masih pada saat naik matahari itu belum habis. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, itu tempatnya syaitan bermain. Nah itu maka tidak dibenarkan sholat saat itu sebentar. Nggak lama itu Pak, 15 menit atau berapa itu. Setelah itu nanti sudah boleh melakukan sholat duha. Nah, nanti ada perbedaan pendapat lagi. Sholat duha dan sholat syuruk itu sama nggak Ustaz? Nah, ada dua pendapatnya. Ada yang mengatakan beda. Pendapat yang mengatakan beda, sholatnya ada dua. Ada sholat syuruk, ada sholat duha. Tapi yang mengatakan sama, dan ini pendapat yang saya pegang dari guru-guru saya di Al-Azhar, yang memandang bahwa sholat duha, ya sholat syuruk. Itu satu sholat itu dengan nama yang berbeda. Jadi mau niatnya sahaja sholat syuruk 2 rakaat atau sholat duha 2 rakaat, dia juga. Waktu terbaiknya waktu matahari sepenggelahan. Waktu sepenggelahan itu artinya ya seperempat, naiknya seperempat lah. Nah kira-kira seperti itu. Kalau kita di sini ya sekitar jam 7:15 itu sudah sepenggelahan. 7:15 ya itu sudah bagus itu untuk sholat. Dan itu berlangsung sebelum masuknya waktu duhur atau waktu yang diharamkan sholat di waktu duhur itu. Cuma nanti ada yang menyebutkan perbedaan pendapat ulama gimana kalau misalkan jam 11 tapi mataharinya terik banget. Karena juga ada hadis yang mengatakan pada saat terik matahari itu setan bergentayangan, bermain-main. Maka para ulama mengatakan dimakruhkan sholat seperti itu pada saat kondisi sedang panas sekali. Ya kisaran ya jam-jam 11 ke jam 12 atau setengah 12 itu udah panas sekali itu. Ustaz, tapi kami lagi musim hujan. Nah, hitung normal. Hitungnya normal gitu ya. Kalau zuhur, Bapak gampang saja ambil satu stick atau apa gitu ya, kayu, tancap saja di tanah. Kalau bayangnya masih di kaki atau Bapak sendiri yang berdiri di luar rumah, bayangnya ada di kaki, ketutup sama kaki, itu tandanya waktu yang diharamkan sholat. Kenapa? Karena matahari masih ada di atas kepala. Itu waktu yang diharamkan. Tapi kalau Bapak lihat bayangnya sudah narik sedikit, sudah keluar dari badan dari kaki itu dan narik sedikit, itu tandanya sudah masuk waktu sholat duhur. Dan berakhir ketika bayang itu sama panjangnya dengan kayu yang Bapak tancapkan tadi. Kenapa? Karena begitu sama panjangnya, ini 1 meter, bayangnya juga 1 meter, sama-sama 1 meter, itu sudah masuk waktu asar. Salat duhur stop, tidak boleh lagi, karena sudah masuk waktu asar. Dari sejak bayang yang tadi sama dengan kayu yang kita tancapkan sampai kemudian tenggelam matahari, ditandai kalau kita di tepi pantai itu kita lihat matahari itu masuk ke dalam laut, habis masuk semuanya, tapi masih menyisakan bias cahaya. Bias cahaya itu biasanya bentuknya warna kemerah-merahan, ya, warna jingga kemerah-merahan itu. Nah, yang disebut dengan asyafaq itu sudah masuk waktu maghrib, Pak. Apabila bias cahaya tadi yang di pinggir langit itu hilang, total hilang, gelap, nggak ada lagi bias cahayanya itu yang warna merah itu hilang, itu sudah masuk waktu sholat isya. Begitu saja tandain. Cuma kalau Bapak pakai metode itu di Pondok Bambu nggak jalan, karena Bapak nggak bisa melihat. Kenapa nggak bisa melihat? Terhalang oleh gedung, apalagi di Jakarta ini. Ya Allah, tinggi-tinggi betul ya Allah. Gimana kita melihat ke sudut langit? Nah, sudut langit itu enaknya lihat di gunung yang tinggi sama di tepi pantai. Yang boleh nanti sekali-sekali siapa yang pergi ke pantai ini dipraktekkan ilmunya dari subuh sampai dengan isya. Nah, itu cara menandakannya. Tapi sekarang sudah gampang karena sudah masa teknologi, HP di mana-mana. Jam sekarang malah 20.000 ada yang dijual. Sama waktunya, sama akurat dengan jam 2 miliar. Yang 20.000 itu. Sama akuratnya dengan jam yang 2 miliar.
Nah, jadi sekarang sudah tidak jadi persoalan, insya Allah. Ini terkait dengan waktu. Yang kedua, istiqbal qiblah, menghadap ke arah kiblat. Kata Allah dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hendaklah kamu alihkan wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Kata Masjidil Haram itu sepakat para ulama ditafsirkan dengan Ka'bah. Saya ulangi ya, Masjidil Haram itu disepakati oleh semua ulama, yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah Ka'bah. Jadi bapak ketika ada di Masjidil Haram nggak bisa sholat ke dinding masjid. Nanti berada di Masjidil Haram umrah karena baca ayat tadi menghadap ke Masjidil Haram. Begitu dalam masjid menghadapnya ke pojokan masjid tuh, nggak sah itu sholatnya. Yang dimasukkan Masjidil Haram itu Ka'bah. Tetap harus menghadap ke arah Ka'bah. Hanya nanti para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud Ka'bah itu ain atau jihad. Kalau mazhab Syafi'i memandangnya sebagai ain itu harus ke Ka'bahnya langsung. Mentok kita ke Ka'bahnya itu harus kena. Jadi kalau kita jalan itu kita ketabrak Ka'bahnya. Itu ain namanya. Tapi kalau mazhab Hanafi mengatakan jihad, arah, asal sudah ke arah Ka'bah sudah sah itu. Sudah sah, walaupun nggak pas banget dengan Ka'bah kadang-kadang. Sudah sah, itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi lebih sedikit fleksibel dalam masalah ini. Nah, itu kalau mazhab Hanafi terkait dengan menghadap kiblat. Nah, sekarang sudah nggak terlalu jadi masalah, arah sekarang sudah gampang pakai teknologi kan. Maka sekarang orang ada kompas lagi di HP sekarang. Ya Allah, kemana-mana pakai kompas sekarang. Saya kemana misalkan gathering sama teman-teman untuk ke Kabupaten Bogor, ini kemana ya? Acara apa? Kita putar itu kompas. Lalu kita tanya, ketemu orang situ, Pak kami sholat menghadap sana benar? Benar Pak. Wah, saking akuratnya kompas itu. Kompas HP, saking akuratnya dia bisa menandai sekarang. Nah, ini sekarang sudah gampang sekali zaman teknologi ini sehingga tidak lagi jadi problem. Baik. Yang ketiga, harus bersih badan dari hadas dan najis. Ingat, badan itu dari hadas dan najis. Kenapa badan dari hadas dan najis? Karena kita bisa punya dua-duanya. Beda hadas dengan najis. Hadas itu kondisi, keadaan. Kalau najis itu zat, materi, benda. Bapak buang hajat atau kencing, air seni itu atau kotoran dari buang hajat itu disebut najis. Tapi bapak yang kencing sama yang buang hajat sedang dalam kondisi hadas. Najis harus dicuci. Hadas pakai wudu kalau hadasnya kecil. Kalau hadasnya besar ya mandi wajib. Begitu saja. Gampang kan? Nah, sekarang ada pertanyaan, bapak ini lagi di masjid sekarang. Wudu masih ada, kentut belum kagak. Tiba-tiba ada cecak lewat. Dia teropong nih. Tiba-tiba dia berak. Cecak kena di tangan kita. Najis lo bukan? Najis. Wajib dicuci? Wudu lagi enggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena najis dalam kondisi yang mengharuskan wudu itu yang keluar dari dua jalan. Dua jalan itu dua jalan kita, yaitu qubul dan dubur. Tapi kalau itu tadi nggak dicuci, bapak nggak bisa sholat. Jadi tetap wajib dicuci. Cuma kalau belum batal wudunya masih boleh sholat. Bisa dibedakan Pak ya? Tapi kalau bapak kencing, itu bapak wajib dengan wudunya sekalian. Bukan hanya cuci tempat pembuangannya, tapi juga harus berwudu. Karena setiap kotoran yang keluar dari dua jalan, qubul dan dubur, maka orang tersebut terkena najis, dan yang kedua dalam kondisi berhadas. Itu cara mencatatnya, cara memahaminya. Nah, yang paling penting apa? Kalau kena hadas, bapak untuk membersihkan hadas dibutuhkan niat. Wudu butuh niat, mandi butuh niat, tayamum butuh niat. Begitu mazhab Syafi'i. Tapi kalau najis nggak butuh niat. Bapak tadi kena tai cicak, sahaja aku bersihkan tai cicak karena Allah Ta'ala, nggak perlu. Bersihin aja. Kalau sudah bersih sudah sah. Najis dibersihkan tidak butuh kepada niat, tapi hadas dibutuhkan kepada niat. Kenapa? Karena hadas kondisi yang tidak terlihat mata.
sedangkan najis terlihat oleh mata. Itu bedanya. Makanya yang satu butuh niat, yang satu tidak butuh niat. Baik. Yang ke berapa sekarang? Keempat. Yang keempat, harus bersih tempat sholat. Yang dimaksud tempat sholat, area kita bergerak untuk sholat, mulai dari berdiri sampai sujud, itu harus bersih. Kalau itu kotor, contoh misalkan ada tai cecak di situ, ya kan? Itu sudah tidak suci tempatnya, pindah. Nah kalau pindah, bapak lagi sholat tiba-tiba cicaknya berak pas kena di sajadah, bapak geser aja 2 langkah. Jangan dibatalkan sholatnya, karena area itu saja kan yang kotor, yang lain kan nggak kotor. Bapak geser ke kanan atau ke kiri, yang di situ nggak boleh lagi, karena di situ sudah tidak suci. Bapak pindah ke samping untuk cari tempat yang suci. Jadi kalau di sini yang kotor, nggak di sana masih bisa sholat, walaupun masih satu ruangan. Ya gitu caranya. Cuma nanti dalam mazhab Syafi'i ada yang menarik. Bagaimana kalau tai cicaknya di bawah sajadah, Ustaz? Di dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan kalau najisnya tertutup dan tidak sampai menyebar ke atas, tidak basah, dalam kondisi kering tidak nyebar ke atas, maka tetap sah sholatnya karena ditutup oleh sajadah. Nah, gitu hukum dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau di atas, tidak sah. Baik. Yang terakhir, harus suci badan. Suci badan ini artinya pakaian yang kita gunakan itu tidak boleh terkena najis. Nah, sudah selesai habis waktu kita, walaupun pembahasan belum selesai, tapi ini sudah saya jelaskan. Insyaallah kita sambung minggu depan sedikit lagi. Saya sedikit saja mengulang. Syarat wajib ada 4. Islam, balik, berakal, dan bersuci. Ini khusus untuk wanita yang terkena haid dan nifas. Kemudian syarat sahnya ada 5. 1, harus tahu waktu sholat. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, badan harus bersih dari suci dan hadas. Yang ketiga, tempatnya harus suci. Yang keempat, yang kelima, menutup aurat dengan pakaian yang juga suci, nutup aurat. Nah, kita mau jelaskan nanti minggu depan tutup aurat itu batas laki-laki bagaimana, batas perempuannya bagaimana, kemudian yang terakhir bagaimana kalau orang pakai baju kemudian bajunya bernajis dan dia nggak bisa ganti karena nggak bisa dibersihkan, nggak bisa diganti. Apakah dia tetap sholat dengan baju yang berhadas ataukah dia harus sholat dalam kondisi telanjang? Nah, itu nanti ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lamu bishawab. Saya akhiri hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان